Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan liwalidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab wa li jami'il mu'allifin wal mu'allimin wal muta'allimin wa ila jami'i muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian akhir dari Syiddati Adzabil Qabr, sebenarnya Kamis yang lalu belum selesai. Ini tinggal penutup dari penulis. Di kemarin atau Kamis yang lalu diceritakan sepatutnya seorang yang berakal selalu memikirkan kematian, karena orang mati itu berharap jadi tamannau agar diizinkan misalnya untuk bisa sholat 2 rakaat saja, atau paling tidak bisa mengucap 1 kali kalimat tauhid, karena dia sudah mati ya. Kalau boleh hidup lagi hanya sekedar mengucap itu, atau bahkan mengucap 1 kali tasbih, tapi fala yu'danu lahum, karena tidak mungkin hidup lagi. Oleh karenanya ini nasihat dari penulis, ya akhi, wahai saudaraku, la tudayyi ayyamaka, jangan kamu sia-siakan hari-harimu, maksudnya umur ketika hidup ini. Fa innaha ra'su malika, sungguh umur ini, hari yang kita jalan ini adalah modal. Jadi ra'su mal itu modal utama. Fa innaka madum taqdiron ala ra'si malika qadarta ala ribhi. Kalau kamu bisa menguasai modal itu berupa umur ini, kesempatan hidup ini, kamu juga akan bisa memperoleh banyak keuntungan. Jadi aribhu itu keuntungan, kalau kita bisa menggunakan modal dengan benar. Tapi kalau tidak kita gunakan ya habis, sia-sia, tidak ada hasil apa-apa. Ini wa inna bidu'atal akhirah kasidatun fi yaumika hadza. Sesungguhnya bidoa itu dagangan, kantong, maksudnya pokoknya perolehan ya. Bidoatul akhirah itu kasidatun, sekarang ini cukup murah, remeh, artinya bisa kita beli itu dengan modal kita sekarang, yaitu hidup ini. Fi yaumika hadza, di hari kita ini, di harimu ini. Fajtahid hatta tajma'a bidoatul akhirah fi waqtil kasadi. Oleh karenanya berusahalah sungguh-sungguh, maksimalkan betul modal yang diberikan Allah, yaitu hidup ini, untuk memperoleh bidoatil akhirah itu, memperoleh komoditi, keuntungan akhirat. Ketika sekarang masih mudah, masih bisa kita raih. Kenapa ya? Dengan seluruh amal ini, kita zikir tadi itu, kita sholat, kita apa saja, silaturahim, halal yang baik, menguntungkan orang lain, membantu orang, itu semuanya adalah hal yang pasti bisa kita lakukan, karena kita punya modal itu. Karena tadi besok itu kita tidak punya lagi. Kalau sudah tidak ada modal ini, sudah mati. Orang pengen baca tasbih 1 kali saja tidak bisa. Sekarang kita bisa 33, 1000 kali, silahkan, mumpung masih bernafas. Nah, ini satu nasihat luar biasa dari Syekh Nasr ya. Jadi harga akhirat yang begitu tinggi saat ini, ketika kita hidup ini murah, bisa kita beli. Nanti ini fa inna yaji'u yaumun tasiru hadhil bidu'ati fihi azizatun. Sesungguhnya nanti ya, yaji'u akan datang satu hari bahwa komoditi ini, dagangan akhirat ini sungguh sangat mahal dan tidak mungkin dibeli. Yaitu ketika sudah mati tadi, sekedar untuk baca 1 tasbih itu sudah tidak bisa. Nah sekarang kita bisa melakukan apa saja amal-amal solih dengan modal berupa kehidupan, kesehatan yang diberikan oleh Allah, termasuk harta, ilmu, apa saja yang kita punya ini. Maka fastaksir minha
fi yaumil kasad liyaumil izzi. Perbanyaklah, silakan perbanyak keuntungan itu ketika masih murah ini, yaumil kasad sekarang ini. Masih kita bisa beli, kita bisa lakukan apa saja. Nanti untuk hari yang ketika itu sangat mahal, tidak bisa kita beli lagi. Fa innaka la taqdiru ala talabiha fi dzalikal yaum. Jadi kamu nanti tidak akan bisa lagi untuk meraih bidoah tadi itu, komoditi itu pada hari itu ketika sudah mati maksudnya. Nah, maka penulis menutup nas'alullah ayyafiqona lil istidad liyaumil hajati wal ma'ad. Kita semua mohon kepada Allah agar menolong kita semua lil istidad untuk bisa membuat persiapan perbekalan liyaumil hajati wal ma'ad, untuk hari-hari yang nanti kita sangat butuh modal itu, butuh bekal itu. Wala yaj'alana minan nadimin. Dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita termasuk orang yang menyesal. Wala minal ladina yatlubuna raj'ah, tadi itu tidak menjadikan kita sebagai orang yang berharap untuk kembali hidup lagi, karena tahu di sana sudah tidak bisa apa-apa. Tadi pengen sholat 2 rakaat tidak bisa, pengen tasbih 1 kali aja tidak bisa. Wa yusahala alaina syiddatal qabri. Mudah-mudahan Allah memudahkan, meringankan kita akan beratnya situasi di kuburan nanti. Wa ala jamil muslimin, tentu juga kepada semua orang-orang Islam. Jadi ini penutup dari bab syiddati adabil qabri. Jadi satu nasihat yang sangat penting bagi kita semua. Nah, sekarang kita beralih ke bab berikutnya, ahwadil qiyamah wa auza'iha. Memang ini masih rangkaian ya. Jadi ini namanya tanzir ya. Jadi peringatan-peringatan. Besok akan ada satu episode hidup yang kita jalani setelah hidup ini, nanti kan barzakh itu. Setelah barzakh ada kiamat. Jadi itu dari kata qiyam artinya berdiri, dibangkitkan, dihidupkan lagi pada kehidupan yang kedua. Jadi dulu disebut dalam Al-Quran ya, Allah itu mematikan kita 2 kali dan menghidupkan kita 2 kali. Jadi amat tanas natain wa ahyai tanas natain. Tuhan, engkau matikan kami 2 kali, kami hidupkan kami juga 2 kali. Ada lagi di surat Al-Mu'minun kalau nggak salah, Al-Baqarah ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah? Bukankah kamu dulu itu benda mati, lalu oleh Allah dihidupkan sekarang ini? Dulunya kita kan benda mati, cairan gitu ya. Memang ada selnya yang hidup, tapi selama kurang lebih 120 hari masih disebut benda mati, belum diberi ruh oleh Allah. Baru 120 hari oleh Allah diberi ruh, maka jadi hidup sampai sekarang ini. Setelah di rahim ibu lalu kita lahir, nanti summa amatakum, Allah akan mematikan kamu lagi. Ya seperti yang sudah kita sering nyelawat itu yang di kuburan. Summa ahyakum, kemudian nanti Allah menghidupkan kamu lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kamu semua dikembalikan. Nah, kehidupan kedua itu disebut dengan al-qiyamah ya. Nah, ternyata kiamat itu ahwal, banyak sekali kesulitan, keberatan, hal-hal yang mengerikan ya, hal yang dahsyat. Bahkan wa afza'iha, fazaun itu kejutan-kejutan. Jadi banyak kejutan di hari kiamat nanti. Kejutannya dahsyat, bukan sekedar kejutan di dunia ya. Terjadinya kehancuran aja sudah sangat mengejutkan. Nanti ada beberapa ayat yang dikutip itu. Tiba-tiba sekarang aja kita Semeru meletus, Raung, Merapi, mana lagi? Galunggung kata Jawa itu. Ya, bayangkan kalau semua itu batuk bersama gunung ini kan sudah selesai Pulau Jawa ini. Belum, jadi sampai tiap hari masih kita ikuti. Tadi siang masih Merapi, kemarin ya luncurannya sudah sampai 5 kilo wedus gembelnya itu. Dan itu sudah sangat sering. Itu sudah hampir tiap tahun kita ditunjukkan oleh Allah. Jadi Allah membuat guncangan, membuat kehancuran itu seketika,
sangat mengejutkan. Siapa mengira Sulawesi Barat diguncang gempa seperti itu, dan seterusnya. Jadi ini sudah cukup banyak contoh-contoh ya dari Allah supaya kita pelajari bahwa itu fazaun, sesuatu yang sangat mengejutkan. Qala al-Faqih rahimahullahu taala akhbarana Al-Khalil bin Ahmad, Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Muhammad bin Mansur At-Tusi, Yahya bin Ishaq. Jadi ini ketelitian penulis ya. Kalau ada satu hadis itu dari siapa sambung kepada sahabat. Jadi bukan seperti orang sekarang hanya langsung jujuk qala Rasulullah. Kapan ketemu Rasul? Ini Syekh Nasr ini hidup di abad ketiga Hijriyah. Kalau ada satu hadis itu beliau telusuri betul dari siapa ini? Oh, saya dapat dari Syekh Khalil bin Ahmad. Syekh Khalil dari siapa? Dari Yahya bin Muhammad. Syekh Yahya dari siapa? Dari Muhammad bin Mansur, terus sampai pada Khalid bin Imran Al-Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sumbernya dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, wa anhum, dan dari semua yang meriwayatkan. Qalat, suatu ketika Ibu Aisyah bertanya gitu ya, qultu ya Rasulullah, hal yadhkurul habibu habibahu yaumal qiyamah. Itu biasa ya, suami istri ya, dalam situasi santai bercengkerama begitu, Ibu Aisyah itu kan suka bermanja kepada Rasul. Tapi pertanyaannya ini menjadi syariat gitu. Wahai Rasul, apakah besok jadi hal yadhkuru al-habib habibahu, apakah besok seorang kekasih itu masih mengingat kekasihnya? Nah, gampangnya beliau ya, apa besok Rasul masih ingat saya, gampangnya gitu. Kalau sekarang mencintai gitu, atau ya kita, siapa yang kita cintai sekarang, di hari kiamat nanti itu apa masih ingat itu? Kan ada misalnya ayat di surat Abasa itu kan, yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Nanti katanya orang itu enggak peduli dengan saudaranya, bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, atau bahkan anak-anaknya. Nah, maka qala laha, Nabi menjawab pertanyaan istrinya ini, na'am, oh ya masih ingat nanti. Amma inda salasati mawadi'a fala. Tetapi ketika di tiga hal ini tidak ingat lagi. Jadi yang dimaksud ayat itu tadi, surat Abasa tadi itu dalam tiga hal ini. Tapi selain itu masih, itu kata Nabi. Jadi artinya tidak sepenuhnya lupa juga enggak. Tapi juga sudah enggak selalu begitu. Nanti ketika dalam tiga hal ini sudah seperti ayat di Abasa tadi. Enggak peduli bapaknya, istrinya, anaknya pun enggak peduli lagi. Yaitu sini. Kapan itu? Indal mizani, ketika ditimbang amalnya. Itu sudah tidak peduli siapapun itu. Kenapa? Dia takut hatta ya'lama imma ayyakhifa wa imma ayyaskula, atau yaskila. Sakola yaskolu. Jadi sebelum dia tahu apakah timbangan amalnya itu ringan, yakhifu ayyakhifa itu, au yaskolu atau berat. Sebab dikatakan di surat Al-Qari'ah ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau orang memang timbangannya berat amal bagusnya, maka sungguh dalam kehidupan yang sangat menyenangkan, yang diridhoi. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau timbangannya ringan ternyata amal-amalnya itu sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya kepada neraka hawiyah. Nah, hawiyah namanya neraka ya. Al-iyadzubillah. Nah, waktu itu orang sudah enggak peduli, dia betul-betul menunggu bagaimana amal saya ditimbang ini, kira-kira ringan apa berat. Ini yang pertama kata Nabi. Ketika itu sudah enggak ingat, tapi selain itu masih ingat kata. Lalu yang kedua, wa inda tatoyurus suhufi, ketika dibentangkan catatan amal. Jadi suhuf itu catatan amal selama hidup ini. Imma ayyukto biyamini, apakah diberikan dengan tangan kanannya, wa imma ayyukto bishimali, atau diberikan dengan tangan kiri. Nah, itu disebutkan di surat apa? Banyak ya. Jadi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau orang
terimakan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka hisabnya itu ringan kalau tahu dihisab. Ada yang memang tanpa dihisab itu ada ya, tapi kalau dihisab ini kita paling ya masih dihisab ini. Tapi mudah-mudahan ya kitab catatan amal kita nanti itu dengan tangan kanan itu insya Allah beres. Tetapi amman utiya kitabah wara'a zuhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kalau nanti kitabnya itu diterimakan dengan tangan kiri di bawah di belakang punggungnya gitu, maka besok akan menerima atau menyesal. Yad'u subura akan menyeru dengan penuh penyesalan. Yasla sa'ira akan sampai di neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala ya. Jadi ketika akan diberi rapot kalau bahasa kita ya, karena sekolah itu kasih rapotnya nih gimana nih, kanan apa kiri, itu sudah nggak peduli siapa-siapa. Jadi sehingga tahu apakah kanan apa kiri. Yang ketiga wahina yakhruju unukun, ini terulang ya, yang betul ini minan nari, sampai nanti ada keluar satu unukun itu seperti ular besar. Jadi ada semacam apa namanya juluran api gitu muncul dari neraka. Jadi minan nar fayantawiya alaihim, maka ular dari api nanti akan membelit. Intawiya itu apa? Menggigit, membelit orang-orang yang ada di situ. Nah wayakulu, nah siapa saja nanti yang akan dijemput oleh ular dari api ini, dari neraka ini. Yakulu wukiltu bisalasatin, saya ditugaskan untuk menjemput 3 macam manusia. Nah ini yang paling ditakuti. Jangan-jangan katut itu. Jadi ketika muncul jilatan api berupa ular besar dari neraka itu, semua orang takut, sudah tidak ingat siapa-siapa. Nah yang pertama wukiltu biman da'a ma'allah ilahan akhar, orang-orang musyrik. Musyrik ini bukan hanya nyembah selain Allah ya. Orang riya itu syirik. Ya ini hati-hati. Sholat kok tujuannya tidak ikhlas karena Allah. Sholat kok pengen dapat rezeki. Sholat kok pengen dapat itu, dapat ini, itu syirik itu. Hati-hati, itu termasuk nanti yang disambar pertama kali. Siapapun yang da'a ma'allah ilahan akhar, yang memohon berharap punya kepentingan atau punya tujuan selain Allah ya, sebagai Tuhan yang lain, itu yang pertama dijilat oleh api neraka itu tadi. Yang kedua bikulli jabbarin anid, yang kedua adalah saya ditugaskan untuk menjemput, menjilat, memakan orang-orang yang sombong. Jabbar itu orang yang, Jabbar itu apa ya? Jabbar itu kan sifat Allah ya, mentang-mentang, yang meseso kalau orang Jawa dulu, kalau yai dulu. Sok kuasa, sok benar sendiri, itu namanya Jabbar. Wabe disalano sing bener awake dhewe tok, itu namanya Jabbar. Jadi orang seperti itu nanti dijilat duluan oleh unukun. Jadi ular besar dari api neraka. Kenapa? Di surga tidak ada orang sombong. Sombong sekecil dzarrah saja tertolak masuk surga ya. Bahkan dalam hati namanya ujub. Ujub itu merasa lebih dibanding orang lain, meskipun tidak diekspresikan. Tidak ada orang tahu, cuman dia merasa lebih, itu sudah namanya ujub. Itu sudah tertolak untuk masuk surga. Itu makanya artinya kita supaya sangat hati-hati ya. Jadi jangan sampai masuk kategori yang kedua ini, jabbarin anid, sudah sombong. Anidun itu penentang, maksudnya penentang kepada aturan Allah. Nah yang ketiga bikul liman lam yu'min biyaumil hisab, orang-orang tidak percaya ya, tentu yang kafir ya, dengan hari ini, hari perhitungan, dengan hari akhirat. Jadi ini unukun ini, ular besar dari api neraka ini bicara sendiri. Saya disuruh menjemput 3 macam orang. Orang-orang yang suka syirik, orang-orang sombong mekitik, kemelintih gitu. Yang ketiga orang-orang yang tidak beriman pada hari hisab ini. Fayantawiya alaihim hatta yarmi fi ghamarati jahannam. Akhirnya mereka dililit, dibulet, lalu dilemparkan ke dalam kubangan. Jadi ghamarot itu kolam ya, tapi maksudnya kolam neraka yang panas sekali. Jadi ghamarati jahannam, kubangan jahannam. Bi jahannama jisrun. Ini kata Nabi ya, bahwa di atas jahannam itu ada jembatan.
Lalu kita kenal dengan namanya Siratal Mustaqim itu ya. Adaku minasya'ri, lebih lembut dibanding rambut. Ada yang menyebut rambut dibelah 7 saking kecilnya gitu ya. Jadi adaku lebih lembut. Ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Ya itu memang jembatannya tidak seperti lebar seperti sekarang. Jadi jembatannya lebih kecil dari rambut, sangat tajam. Alaihi kalalipun wahiskun, di atas jembatan itu enggak bebas gitu, banyak sekali kalibin itu bentel kalau bahasa kita apanya, pak katrol ya, kait-kait yang besar-besar dari api juga. Dan hiskun, banyak duri-duri yang tajam sekali. Wanasu yamuruna alaihi kalbarqil khotifina, orang-orang melintas di atas jisr jembatan itu, ada yang memang sangat cepat seperti kilat, seperti kecepatan cahaya. Berapa? 3000 meter per detik. Itu kalbarqil khotifi, seperti petir yang menyambar. Wakarihil asifi, atau seperti angin yang kencang sekali. Jadi angin apa itu? Angin topan gitu ya, itu ada yang kecepatannya 200 sampai 300 kilo per jam. Maka fanaja muslimun wa mahdusyun muslimun, ada orang Islam yang selamat, tapi ada juga orang Islam yang muslim yang mahdush, tertusuk atau terkait oleh kalalib tadi itu. Maka wa makbubun finnar, akan disungkurkan ke dalam api, ala wajih, wajahnya datang masuk duluan, maksudnya tersungkur gitu ya. Jadi jatuh ke bawah secara makbub, jadi kabbah itu tersungkur. Jadi kepalanya duluan. Ini banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan ini ya. Ada hadis lain dulu, masih ingat dulu saya yai guru saya itu baca hadis tentang Siratal Mustaqim ini, beliau menangis karena nabimu itu nanti menunggu kamu di situ, mendoakan agar umatnya itu diselamatkan. Jadi yang seperti angin, seperti kilat, seperti orang lari itu selamat. Tapi yang ada yang tidak bisa itu, yaitu yang merangkak itu. Ada yang ngesot kalau bahasa beliau itu. Jadi merayap-rayap di situ. Nah, ini rawan untuk terkena tadi kalalib wahis gitu tadi. Maka disitulah saya mendoakan mereka yang banyak dosa itu. Itu namanya syafaat Rasulullah. Jadi ini sebagian ya informasi tentang hari kiamat nanti, apa yang dialami ketika Yaumul Ba'ats itu. Sebenarnya panjang, nanti mungkin ada ya, berpuluh-puluh tahun nunggu baru kemudian dipanggil, lalu ada yang diberi kitab tadi, lalu ditimbang, baru kemudian digiring melewati sirat tadi itu. Jadi itu berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Maka dikatakan satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun ya. Ada yang menyebut 50.000 tahun. Kana miqdaru khamsina alfasanah. Hitungannya ukuran hari di sana itu kira-kira 50.000 tahun. Itu satu hari. Jadi lama sekali. Nah, itu artinya supaya kita diperingatkan ya, diberi peringatan supaya waspada dan hati-hati. Tadi itu, sekarang ini loh kita ini bisa membeli segala macam kebutuhan menghadapi yang sangat panjang itu dengan umur yang sangat pendek ini, hanya beberapa tahun ini ya, beberapa puluh tahun. Maka gunakan ini, mumpung murah. Nanti kalau sudah di sana tidak bisa kita beli lagi. Wa haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, Muhammad bin Ja'far, akhbarana Ibrahim bin Yusuf, akhbarana Abu Muawiyah anil Amash an Nabi Shalih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ma bainan nafakhotaini arba'una sanatin. Ini jarak antara dua tiupan trompet, jadi nafkhun itu sangkakala ya, begitu ya. Trompet siapa ini? Trompetnya Israfil itu. Jadi itu nanti ada beberapa ayat dikutip, Allah menyebut ada 2 kali. Tiupan pertama akan menghancurkan seluruh alam ini. Setelah semua mati, ditiup lagi yang kedua, baru bangkit itu, Yaumul Ba'ats itu. Jadi setelah tiupan yang kedua. Nah, jarak antara tiupan pertama dan kedua itu arba'una sanatin, kira-kira 40 tahun. Jadi 40 tahun itu sepi, tidak ada jagat raya, tidak ada makhluk sama sekali. Jadi dulu ada ya
Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ketika itu tidak ada satupun makhluk. Israel pun sudah mati. Jadi nanti makhluk paling terakhir mati itu Israel. Jibril, Mikael itu mati terakhir lah. Tinggal Israel sendirian. Lapor Tuhan sudah mati semua. Tinggal satu. Siapa? Ya kamu sendiri. Ya, maka nanti ada cerita itu Israel nanti juga akan mati. Nah ketika itulah Allah sendirian. Betul-betul wahid, betul-betul al-qahar, pemaksa sendirian, tidak ada lagi penguasa kecuali dia sendiri. Jadi limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Jadi ini antara dua tiupan trompet itu 40 tahun. Nah kemudian summa yunzilullah minas sama ma'an. Setelah 40 tahun semuanya mati tadi, Allah menurunkan air dari langit. Fayam bituna kama yambitul baklu. Maka kemudian muncul nabata itu tumbuh seperti tanah yang tadinya gersang gitu. Kalau kena air lalu besok muncul rumput. Apa itu? Itu namanya al-bakl, itu kecambah gitu. Atau sayuran. Jadi kalau kacang hijau itu direndam, besok dilihat pasti sudah mulai tunas muncul itu. Nah itu namanya al-baklu. Nah besok juga seperti itu. Jadi manusia dan semua hewan termasuk malaikat yang tadinya sudah mati rata semua, hanya ada hamparan bumi ini. Setelah diturunkan hujan oleh Allah baru muncul namanya yaumul ba'ats, dibangkitkan kembali. Itu tadi disebut kehidupan yang kedua. Wa akhbaroni as-siqah bi isnadi an Nabi Hurairah. Ada lagi hadis yang sampai kepada saya, ini saya Nasr bin Muhammad ya. Sanadnya cukup kuat dari sahabat Abu Hurairah, tapi beliau tidak menyebut urutannya. Tapi ini siqah. Jadi tentu saya Nasr tadi itu paling tidak ada 4 atau 5 generasi sampai hadis itu beliau ketahui. Tapi ini sumbernya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biasanita mukhtalifatin, memang banyak sanadnya. Jadi sanad itu sahabat yang menjadi sandaran. Jadi sanad itu sandaran hadis ini. Siapa misalnya Abu Hurairah, ada yang Anas bin Malik, ada yang mungkin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu banyak sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang diketahui dari Abu Hurairah salah satunya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma faraghallahu min khalqis samawati wal ardi khalaqas sura. Ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menciptakan sur. Sur itu trompet kita tadi itu ya. Fa'atahu Israfil, maka Allah segera memberikan trompet ini kepada Israfil. Israfil sudah ada, tugasmu nanti kan meniup itu. Maka fahuwa wadi'uhu ala fihi syakhisun bi basari ilal arsy yantadhiru min mata yu'maru. Nah setelah diberikan itu, jadi sekarang ini trompet itu sudah di mulutnya Israfil gitu ya. Jadi ini wa wadi'uhu ala fihi, Israfil langsung meletakkan trompet itu di mulutnya. Ya tentu jangan dibayangkan mulut kita ya, malaikat itu. Wallahu alam, trompetnya sendiri kita juga tidak tahu seperti apa, wallahu alam. Nah Israfil syakhisun bi basari. Syakhisun itu apa? Menunggu, mewaspadai, menunggu-nunggu perintah ini. Ilal arsy, dengan mata ya, kalau ada matanya seperti apa ya tidak tahu ya. Menunggu-nunggu mata yu'maru, kapan diperintah. Jadi perintahnya dari arsy, karena Allah itu istawa al arsy, tapi tidak usah dibayangkan seperti apa ya, nanti bukan tempat, itu hanya apa, pemuliaan ya, pengagungan Allah. Tapi bahwa arsy itu ada, iya, memang itu dikatakan oleh Allah sini. Tapi bagaimananya, di mana, sebesar apa, tidak bisa diukur pakai akal kita. Jadi Israfil sudah meniup, apa bukan niup, apa namanya ini, meletakkan trompet di mulutnya dan sudah nunggu kapan diperintah. Jadi tinggal nunggu saja. Maka kadang-kadang ada yang pakai guyonan, gimana kalau batuk? Ya tidak ada batuk malaikat itu. Kalau batuk ya bunyi. Tentu tidak begitu. Jadi sepenuhnya dalam kendali Allah sendiri.
Qala qultu ya Rasulullah. Nah, ini Abu Hurairah mengatakannya. Ya Rasulullah, wa masuru. Waktu itu Nabi ceritakan Allah menciptakan as-sur. Jadi artinya sudah diciptakan trompet itu. Setelah langit dan bumi selesai langsung menciptakan trompet itu dan diberikan Israfil dan sudah dipasang di mulutnya. Tinggal nunggu perintah saja. Abu Hurairah tanya, apa itu sur wahai Rasul? Qala kornun min nurin. Jadi korn itu tanduk, seperti tanduk ya. Jadi sesuatu yang bentuknya seperti tanduk, jadi runcing dan mulutnya melebar seperti trompet itu. Trompet itu kan yang bagian mulut itu kecil, tapi bagian depannya itu namanya seperti infundibulum gitu, melebar gitu. Tapi dari cahaya, Allah alam seperti apa. Qultu ya Rasulullah kaifa huwa. Nah, Abu Hurairah tanya lagi, seperti apa Nabi? Kok seperti itu, seperti tanduk. Kaifa huwa? Qala azimun walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan la azmu daratihi ka ardi sama'i wal ardi. Bahwa trompet itu sangat besar. Demi Allah, jadi walladzi ba'atsani, demi zat yang mengutus saya sebagai nabi, maksudnya demi Allah ya. La azmu daratihi, luasnya lingkaran diameternya trompet itu ka ardi sama'i wal ardi, seluas langit dan bumi. So, apa ya enggak tahu. Kita luasnya langit ini enggak tahu. Jadi pokoknya seluas langit dan bumi. Yang fukhu fihi salasa nafakhotin. Nah, nanti trompet itu ditiup 3 kali oleh Israfil itu. Jadi itu kalau secara ilmu astronomi ya, sekarang ini banyak ilmuwan menemukan ada satu namanya black hole ya. Seperti lubang yang besar sekali, tapi jauh enggak tahu di mana tempatnya itu, tapi sekian juta tahun cahaya baru orang sampai ke sana. Tapi konon katanya ini menyedot semua benda-benda angkasa ini, bisa disedot ke sana. Kalau sedot kan sudah hancur semua. Nah, ada yang terbaru lagi, ada white hole. Nah, itu sebaliknya katanya. Ada lubang putih, ya sebesar itu juga. Ini kebalikan, kalau ini nyemburkan gitu. Nah, itu tidak tahu apakah ini bisa dijelaskan secara ilmiah, wallahu alam ya. Jadi kalau di gambaran trompet itu kira-kira ya menurut para astronomi, kalau itu bendanya gitu kira-kira yaitu black hole yang memang ada itu secara ilmiah ditemukan, tetapi masih belum banyak informasi. Yang jelas ada itu, ada lubang hitam yang sangat besar di luar angkasa sana itu, yang lubang ini entah berotasi atau bagaimana menyedot semua benda di situ. Jadi entah ada gravitasi atau bagaimana, wallahu alam ya. Jadi itu secara ilmiah itu ada informasi itu. Nah, bisa jadi itu. Suatu saat nanti seluruh galaksi ini tersedot masuk lubang hitam. Wallahu alam ya. Tapi tentu tidak bisa diempirikan sampai sekarang, tapi bahwa itu informasi dari Al-Qur'an. Jadi wa nufikha fis-suri itu ada kata Allah sendiri. Nabi menjelaskan as-sur itu bentuknya seperti trompet tadi itu, dan besarnya seluas langit dan bumi, itu kata Nabi. Jadi hanya dengan iman ya. Kalau ilmiah ya tadi itu baru tahu sedikit, oh ya ada ternyata, tapi seberapa besar belum bisa diukur, belum ada instrumen untuk bisa mengukur itu. Wa fi ba'di riwayat annahuma nafkhotani, tapi riwayat yang lain tidak 3 tapi 2 kali. Tadi disebut 3 kali ya, tapi yang lain 2 kali. Ini nafkhotun lil halak wa nafkhotun lil ba'si. Tiupan pertama untuk menghancurkan seluruh alam ini, dan tiupan kedua adalah untuk membangkitkan kembali tadi itu. Jadi untuk membangkitkan makhluk yang mati tadi. Wa fi riwayati Ka'ab nafkhotani, wa fi riwayati Abu Hurairah radhiyallahu anhu salasu nafakhotin. Nah, kalau Abu Hurairah 3 kali, kalau Ka'ab enggak 2 kali ya, wallahu alam. Mungkin Nabi memang pernah mengatakan 2 kali, pernah juga mengatakan 3 kali gitu ya. Nah, nafkhotun lil fazaina ini, kalau 3 kali itu kapan saja nih? Pertama nafkhotun lil fazai, pertama untuk mengejutkan. Wa nafkhotun lis soqi, tiupan kedua itu untuk membuat pingsan atau mati. Wa nafkhotun lil ba'si, ini kalau 3 kali. Sedangkan kalau 2 kali tadi langsung, pertama menghancurkan, yang kedua membangkitkan lagi. Tapi kalau Nabi nyebut 3 kali, kata Abu Hurairah, yang pertama itu semua orang terkejut. Nanti ada itu
kira-kira separuh makhluk ini mati yang pertama. Yang kedua maka semuanya mati. Itu lisoki. Fa ya'murullahu ta'ala Israfil fi nafkhatil ula ini fayamfukhu fihi fayafza'u man fis samawati wa man fil ardi. Jadi tiupan pertama itu ketika Allah memerintah Israfil ya, tiupan pertama fayafza'u, maka semua akan terkejut, semua makhluk di langit maupun di bumi. Jadi malaikat maupun manusia dan hewan ini semuanya terkejut dengan tiupan pertama itu. Nah, ini firman Allah surat An-Naml. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a. Nah, ini maka ada fazaun tadi itu. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tapi ada yang tidak, yaitu yang dikehendaki oleh Allah ya. Jadi yang yunfakhu fis-sur, ketika pada hari ditiupnya trompet itu, fafazi'a, maka terkejutlah man fis samawat, seluruh makhluk di langit, maksudnya malaikat ini, wa man fil ardi, seluruh makhluk di bumi ini, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak terkejut itu juga ada. Nah, kemudian watatazalzalul ardu. Jadi setelah tiupan pertama itu maka berguncanglah bumi ini. Ya tadi mungkin gempa gitu ya, atau gunung meletus dan sebagainya. Watadhalu kullu murdi'atin amma ardo'at watadau kullu dzati hamlin hamlaha wataron nasa sukaro wa mahum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Surat Al-Hajj ini ayat 2. Jadi yauma tadhalu kullu murdi'atin amma ardo'at, pada hari itu bahkan seorang ibu atau induk hewan yang menyusui akan membuang bayinya. Padahal menurut akal tidak mungkin ya. Ibu menyusui itu pasti sangat menyayangi bayinya ini. Tapi ketika ada tiupan trompet pertama ini, bayi pun dibuang. Jadi sudah tidak peduli lagi tadi itu. Jadi tadhalu akan membuang kullu murdiatin, setiap perempuan yang menyusui, amma arduat, bayi yang disusuinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan yang masih sedang hamil pun akan keguguran. Wataron nasa sukaro, kamu lihat manusia semuanya bingung, seperti orang mabuk. Sukaro itu mabuk ya, sempoyongan. Wa mahum bisukaro, tapi mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi azab Allah lah yang sangat keras. Itu tiupan pertama. Nah, kemudian watasiru al walidani al-wildan syaiban. Ketika itu, ketika tiupan trompet pertama yang mengejutkan itu, anak-anak kecil langsung menjadi tua, langsung beruban, uwanen. Wa tatayyaru asyayatin haribatan. Nah, setan-setan juga lari ketakutan. Bahwa qaulu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Min tadi ya, yauma tadhalu kullu murdiatin yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin. Jadi ini surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 tadi. Benisyalah sudah saya fayam kusuna masya Allah. Nah, setelah tiupan pertama itu maka semua menjadi tenang seberapa lama sekehendak Allah. Ini insyaallah kita lanjutkan Kamis depan. Jadi tiupan trompet pertama membuat seluruh makhluk itu terkejut, bahkan ibu menyusui pun membuang bayinya. Ini gambaran peristiwa terjadinya hari kiamat itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.